Sahabat sekalian, Sampurasun. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Anda tentunya pernah tahu dan pernah mendengar istilah hipnosis. Tetapi kapan sebenarnya istilah ini muncul? Siapa sebenarnya orang yang memperkenalkan istilah ini? Dan sesungguhnya apa hipnosis itu? Di abad 19, seorang dokter kelahiran Inggris, dia bernama James Braid. Dia adalah dokter bedah yang kemudian juga atas dasar pengamatan dia terhadap kemampuan orang India melakukan meditasi, dan sehingga ke dalam keadaan meditasi itu mereka mampu menusukkan benda-benda tertentu ke dalam tubuh mereka di dalam sebuah upacara-upacara suci. Dan dalam keadaan meditasi itu kemudian mereka merasakan bahwa nyaman saja ketika memasukkan benda-benda tajam ke dalam tubuh mereka. Atas dasar amatan itu, James Braid melakukan percobaan-percobaan dengan klien-kliennya, dengan pasien-pasiennya. Pasien itu diminta melakukan meditasi, dan pada saat dalam keadaan meditatif itu kemudian James Braid menyampaikan sebuah kata-kata yang intinya adalah bahwa orang itu akan nyaman, mereka akan mati rasa, dan mereka nyaman saja dengan perlakuan pembedahan yang akan terjadi. Lebih dari puluhan pembedahan yang dilakukan oleh James Braid terhadap pasien-pasien pada waktu itu, pembedahan yang tidak menimbulkan rasa nyeri pada diri pasien-pasien. Kenapa ini menjadi penting pada momen itu? Karena pada momen itu, pada saat itu belum ditemukan zat anestesi seperti sekarang ini. James Braid bertanya-tanya, apa yang menyebabkan pasien bisa kehilangan rasa? Kenapa bisa pasien merasakan kehilangan mati rasa? Dan kenapa pasien merasakan nyaman? Ada apa dengan sensori? Ada apa dengan sistem persarafan pada saat seseorang dalam keadaan meditatif itu? Mungkin kira-kira seperti itulah pertanyaan James Braid. Lalu James Braid membangun sebuah teori, dan dia mengatakan dalam keadaan seperti itu, seseorang, sistem saraf yang ada di diri seseorang, ada saraf-saraf tertentu yang harusnya mengirimkan sinyal-sinyal rasa nyeri, tapi saraf itu adalah tidur. Sehingga dia mengemukakan teorinya itu dengan istilah neurohipnosis. Neuro adalah saraf, hipnos adalah dewa tidur Yunani, sehingga neurohipnosis adalah saraf yang tidur. Kelak kemudian hari, James Braid melakukan revisi atas teorinya ini. Akan tetapi, nama neurohipnosis, khususnya nama hipnosis, sudah kadung menyebar kemana-mana sampai ke sekarang ini. Meskipun kemudian James Braid memperkenalkan sebuah konsep baru bahwa seseorang dalam keadaan seperti itu bisa mengalami yang sekarang kita pandang sebagai fenomena hipnosis. Pada waktu James Braid berusaha mengubah nama menggunakan monoideism. Mono tunggal, idea, widya, pengetahuan, wawasan. Fokus kepada ide tunggal. Akan tetapi nama hipnosis, meskipun sebenarnya keliru, sudah kadung menjadi terkenal, dan sudah kadung seperti apa yang dikatakan Jaya Suprana, kelirumologi ini telah terjadi. Dan saat ini hipnosis dan hipnoterapi menjadi bagian dari sebuah metode yang digunakan dalam membantu seseorang untuk menemukan tujuan-tujuan hidupnya, dalam membantu dalam pengobatan,
dan dalam membantu transformasi diri. Anda ingin mempelajari Ericksonian hipnosis? Selamat bergabung dengan workshop yang saya selenggarakan di Saung Bujangga Manik ini, atau yang diselenggarakan oleh mitra-mitra saya dimanapun berada. Salam sahabat, sampurasun. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya.